Pemirsa, lautan massa melepas kepergian pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei di Teheran, Iran. Untuk membahasnya telah bergabung dari luar studio dengan salah satu WNI yang tinggal di Teheran, Iran. Ada Arafah Pramasto. Selamat sore waktu Jakarta, selamat siang waktu sana. Assalamualaikum Mas Araf, apa kabar Anda? Waalaikumsalam, selamat siang waktu Tehran. Iya, bisa digambarkan ke kami di Jakarta ini Mas, situasi di sana seperti apa? Baik, Hmm. pertama yang perlu saya jelaskan di sini ini adalah satu prosesi pemakaman yang memang sempat tertunda akibat darurat perang. Maka Mhm. dari itu di dalam prosesi ini memang perlu kita ketahui juga bukan hanya jenazah dari pemimpin besar revolusi Islam Iran yakni Ali Khamenei, namun juga Ayatollah Ali Khamenei, tapi juga beberapa anggota keluarganya seperti Sayyidah Busra Khamenei, yang saya juga putri tertuanya Misbah Huda Bagheri, Mhm. menantu beliau, dan juga bahkan ada cucu beliau yakni Zahra Muhammadi Bulpaigani. Dan di sini masyarakat bisa saya katakan dari yang saya lihat ya sejak setidaknya tanggal 3 Juli kemarin persiapan-persiapan sudah sangat terlihat banyak, Mas, gitu. Contohnya ialah Mhm. sampai di ruas-ruas jalan dalam radius 2 sampai 5 kilometer, contohnya ke Jalan Sarafros maupun Pak Maqam, itu sudah dipersiapkan untuk membuat tenda-tenda yang di sini disebut sebagai mauqif atau tenda jamuan bagi mereka yang ingin hadir ya, untuk menghadiri prosesi ini. Dan yang saya kagumi juga di sini ialah eh, selain dari keamanan, mereka juga pemerintah Iran juga sudah menyebar yakni petugas kesehatan ya, petugas kesehatan itu bahkan dari tanggal 3 Juli kemarin itu sudah dari sore hari itu sudah tersebar di mana-mana. Artinya memang kesiapan di sini bisa dikatakan dari segala lini sudah dipersiapkan dengan baik seperti itu. Oke, apakah dari publik ini bisa melihat langsung secara dekat diperlihatkan ke masyarakat, baik itu jenazah Khamenei maupun keluarganya, Mas Araf? Ya, baik. Jadi di dalam prosesi ini ya, ini pada tanggal 4 Juli kemarin itu yang disebut sebagai Ruzevedo atau hari Hmm, perpisahan, ya. yakni di mana peti jenazah yang disemayamkan di musola Imam Khomeini Teheran Hmm, itu ditampilkan di atas panggung ya, seperti itu dan masyarakat bisa hadir ya ke dalamnya. Jadi ada lapang. Jadi yang disebut musola di sini izin menjelaskan sedikit ya. ialah tempat untuk melaksanakan sholat Jumat ya. Jadi itu pun juga sangat luas sekitar 200.000 meter persegi. Bisa dibayangkan betapa betapa luasnya. Dan ketika saya hadir tanggal 4 Juli ya pagi, saya berangkat jam 5, itu saya tidak tahu berapa ribu atau mungkin sudah berapa puluh ribu orang yang hadir dan itu bukan hanya dari Teheran saja. Yang saya lihat kemarin ada iring-iringan mereka berasal dari Loreston dengan pakaian tradisionalnya, mereka dari orang-orang Azeri, gitu ya, dan juga hadir orang-orang Arab segala macam sehingga kita bisa melihat banyak juga bendera-bendera yang dikibarkan ya, bahkan dari uh, dari negara lain seperti itu ya. Ya, bisa digambarkan antusias dari sejumlah negara sahabat yang hadir, termasuk Indonesia. Sudah hadir di sana delegasi kita, Mas Araf? Oh, Hmm. ya baik. Sebagaimana informasi resmi yang kita bisa lihat di berbagai news outlets bahwa yang Indonesia kirim ya seperti itu keterangan Kemenlu adalah eh, eh, siapa duta Ya. besar kita yang mulia Bapak Rodian Syah Mhm. dan beliau yang saya ketahui beliau itu memang hadir ya Pak sejak pagi hari jadi tanggal 4 Juli gitu ya kan ya ke mana ke eh, musola ini untuk memberikan kunjungan ya satu sebentuk kunjungan ya duka cita juga untuk uh, mendiang Ali Khamenei seperti itu. Oke, bisa diceritakan juga Mas, situasi dan juga suasana emosional para pelayat yang hadir, bisa Anda ceritakan lebih lanjut nih mengenai tradisi berkabung di sana seperti apa? Baik, Hmm. ya. Jadi yang perlu kita pahami bahwa di dalam artikulasi kejiwaan masyarakat Iran bisa kita lihat memang uh, semangat atau spirit mereka itu adalah spirit melawan penindasan Mhm. seperti itu. Hmm. Maka dari itu kita juga akan mendengar slogan-slogan seperti
Mark Bar Israel, Mark Bar Amerika gitu ya kan ya. Hancurlah Israel, hancurlah Amerika seperti itu. Dan ketika saya kalau secara khusus sih yang saya rasakan. Jadi sekarang sudah musim kemarau gitu ya, musim Hmm. kemarau. Saya berangkat pagi tanggal 4 Juli kemarin itu pagi sekali sebenarnya sekitar jam setengah 5. Sampai di sana itu mulai jam 6, jam setengah 7 itu udah mulai panas Oke. gitu ya kan. Hmm. Mulai panas, orang-orang menunggu sampai kemudian acara itu dimulai itu menjelang pukul 8 Hmm. gitu ya kan. Bisa dilihat tadi sudah ada di footage juga gitu ya kan. Jadi di tengah lapangan ini juga aliri diberikan fasilitas penyemprotan air ya supaya tidak terlalu panas gitu ya kan. Oke. Tapi yang saya lihat adalah semangat mereka terutama ketika detik-detik jenazah beliau itu ditampilkan gitu ya. Mhm. Eh, di situ karena di dalam proses ini kan tidak boleh mas laki-laki dan perempuan campur ya. Jadi saya yang melihat di bagian laki-laki saja banyak orang-orang Iran yang menangis terseduh-seduh gitu ya kan ya, menunjukkan kesedihan, kepedihan gitu. Tadi juga sudah dikatakan menepuk dada contohnya seperti itu. Ya. Kalau itu kan bisa kita lihat sebagai salah satu bagian artikulasi Mhm. tindakan ya dalam merasakan kepedihan yang terjadi. Apalagi bisa saya katakan mas, sedikit cerita bahwa saya sudah di sini dari tahun 2024 dan saya harus menyaksikan setidaknya dua perang 12 hari Mhm. gitu ya kan, dan juga perang Ramadan yang kemudian merenggut atau membawa pada kesyahidan dari Ayatollah Ali Khamenei gitu, pemimpin besar bagi rakyat Iran. Oke, informasinya juga ada sejumlah relawan yang memberikan air minum kepada para pelayat begitu ya di tengah situasi cuaca terik kemarau di sana. Mas, Ya, selain rasa ya. duka, apakah Anda melihat juga ada ketegangan atau kemarahan publik terkait dengan kematian pemimpin Iran ini di sana? Ya, Hmm. jadi saya tadi ingin memberikan suatu highlights ya tadi dikatakan tentang Ya. memberikan minuman dan segala macam. Bukan hanya itu, Mas. Hmm. Jadi contohnya kayak di sini ya, di sini saya bawa ini adalah pin yang diberikan gratis gitu ya kan. Maaf ini ya, pin yang diberikan gratis ya untuk Hmm. apa? Untuk orang-orang yang datang. Kemudian seperti poster-poster juga foto seperti ini gitu ya Mhm. kan. Ini bahkan kerap kali mas yang memberikan ini adalah apa ya, sedekah dari masyarakat juga gitu yang membuat maukib tenda, bahkan mereka juga ada yang datang langsung dari rumah bawa makanan untuk mereka yang menghadiri proses ini. Dan kalau seperti saya contohnya semalam, Mhm. saya juga ingin melihat ya seperti apa yang keliling. Saya pakai kopiah gitu ya, pakai kopiah. Jadi mereka biasanya akan kalau melihat wajah orang seperti Indonesia itu mengiranya Cina, mengiranya ada yang tahu, oh ini Malaysia mungkin seperti itu, tidak masalah. Yang penting saya saja seperti itu. Mereka sangat antusias sekali dan bahkan ayo ambil ini kalau dikasih makan itu justru ditawarkan hampir maksa gitu lah. Kenapa? Ini satu penerapan rasa duka orang-orang Iran ini juga ditunjukkan dengan cara bersedekah gitu. Ini dukungan kami gitu. Mereka ingin menunjukkan seperti itu. Gitu kan. Mungkin satu hal yang unik ya kalau misalnya mengalami atau menyaksikan langsung di Iran Ya, seperti itu. luar biasa ya. Saya tidak bisa membayangkan hype-nya seperti apa dengan kekeluargaan di sana. Mas, kalau kondisi WNI di sana seperti apa? Apakah ada arahan khusus dari KBRI terkait dengan pemakaman Ali Khamenei? Ya. Oke, kalau mengenai prosesi pemakaman ini, yang jelas yang saya tahu ya sampai sekarang memang eh, himbauan-himbauan dari KBRI tentu tentang tentang tetap tertib ya, Mhm. tertib dan juga menurut saya ini bukan satu hal yang khusus juga bagi siapapun WNI yang ada di negeri asing, terutama seperti ini mas, contohnya Ya. harus jangan sampai lupa membawa dokumen resmi gitu Hmm. ya, karena bisa saja bukan tidak mungkin eh, ada pemeriksaan ya dari petugas dan ya memang itu ada tempat ya untuk mengetahui legalitas kita di dalam ketika hidup di negeri ini seperti itu. Baik, terima kasih untuk Halo. waktunya. Ya, terdengar Mas, kita akhiri. Terima kasih sudah dapat poinnya untuk prosesi pemakaman pemimpin tertinggi Iran ini. Kita harapkan memang
rakyat Indonesia juga akan terus mengirimkan doa kepada almarhum di sana. Terima kasih Amin. untuk waktunya, Arafah Pramasto, WNI di Iran, Teheran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dari Tehran.